warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo semua, perkenalkan saya Marcelo Ivan Zamorano. Sebelumnya saya mau tanya nih, kalian masih pada semangat kan? Harus semangat dong, apalagi di masa pandemi kayak gini. Harus semangat jaga kesehatan agar imun kita nggak turun. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang perubahan dan inovasi dalam kepemimpinan. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak sih bagaimana visi mempengaruhi sebuah perubahan dalam kepemimpinan? Dalam video kali ini saya akan mengupas tuntas bagaimana sebuah visi itu mempengaruhi sebuah perubahan dalam kepemimpinan. Keberhasilan perubahan besar sangat bergantung pada seberapa baik pemimpin mengkomunikasikan alasan mengapa perubahan yang diusulkan itu perlu dan bermanfaat. Keberhasilan lebih mungkin terjadi jika para pemimpin mengartikulasikan visi masa depan yang lebih baik, yang cukup menarik untuk membenarkan pengorbanan dan kesulitan yang akan dibutuhkan perubahan. Visi dapat memberikan rasa kesinambungan bagi pengikut dengan menghubungkan peristiwa masa lalu dan strategi saat ini, dengan gambaran yang jelas tentang masa depan yang lebih baik dari organisasi. Visi memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik dan keyakinan bahwa itu akan tercapai suatu hari nanti. Dalam proses implementasi, perubahan yang sibuk akan membingungkan. Visi yang jelas membantu, memandu, dan mengkoordinasikan keputusan dan tindakan banyak orang di lokasi yang tersebar luas. Selanjutnya adalah karakteristik yang diinginkan untuk sebuah visi. Sejumlah penulis telah berusaha untuk menggambarkan kualitas penting dari visi yang sukses. Sebuah visi harus sederhana dan idealis. Gambaran masa depan yang diinginkan bukan rencana yang kompleks dengan tujuan kuantitatif dan langkah-langkah tindakan yang rinci. Visi juga harus mengacu pada nilai, harapan, cita-cita, anggota organisasi, dan pemangku kepentingan lainnya yang membutuhkan dukungan. Visi juga harus menekankan tujuan ideologis, tetapi realistis. Visi juga harus menekankan tujuan ideologis yang jauh daripada manfaat nyatanya. Visi harus menantang, tetapi realistis. Visi harus membahas asumsi dan tentang apa yang penting bagi organisasi, bagaimana seharusnya berhubungan dengan lingkungan, dan bagaimana orang harus diperlakukan. Visi harus cukup terfokus untuk memandu keputusan dan tindakan, tetapi cukup umum untuk memungkinkan inisiatif dan kreativitas dalam strategi untuk mencapainya. Pada akhirnya, visi yang sukses harus cukup sederhana untuk dikomunikasikan dengan jelas dalam 5 menit atau kurang. Selanjutnya adalah elemen sebuah visi. Pernyataan nilai adalah daftar nilai-nilai kunci atau tema ideologis yang dianggap penting bagi suatu organisasi. Nilai biasanya berkaitan dengan perlakuan terhadap pelanggan, perlakuan terhadap anggota organisasi, kompetensi inti, dan standar keunggulan. Pernyataan nilai memberikan hal yang baik untuk mengembangkan visi yang lebih lengkap. Namun, daftar nilai saja tidak secara jelas menjelaskan prioritas relatifnya. Bagaimana nilai-nilai tersebut saling terkait, atau bagaimana nilai tersebut akan diungkapkan dan dicapai. Slogan adalah pernyataan yang digunakan untuk meringkas dan mengkomunikasikan nilai-nilai dalam istilah yang sederhana. Namun, slogan terbatas pada berapa banyak nilai yang dapat diungkapkan. Slogan dapat berguna sebagai bagian dari visi yang lebih besar. Tetapi penekanan berlebihan pada slogan yang sederhana itu dapat meremehkan sebuah visi dan mengurangi nilai-nilai penting yang tidak termasuk dalam slogan. Tujuan strategis adalah hasil nyata atau hasil yang ingin dicapai, terkadang dengan tenggat waktu tertentu. Sebuah tujuan kinerja dapat dinyatakan dalam hal tingkat kinerja absolut, misalnya keuntungan, penjualan, laba atas investasi, atau juga tingkat kinerja relatif, misalnya menjadi nomor 1 di industri atau wilayah dan mengungguli pesaing tradisional. Berikutnya adalah pedoman untuk mengembangkan visi.
Sangat sulit untuk mengembangkan visi yang akan mendapatkan komitmen dari banyak pemangku kepentingan beragam yang dukungannya itu diperlukan untuk perubahan besar. Visi seperti itu tidak dapat dihasilkan oleh formula mekanis. Penghakiman dan kemampuan analitis diperlukan untuk mensintesis. Yang pertama adalah melibatkan pemangku kepentingan utama. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai dan cita-cita bersama. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan strategis dengan daya tarik yang luas. Yang keempat, mengidentifikasi elemen-elemen yang relevan dalam ideologi lama. Yang kelima, mengaitkan visi dengan kompetensi inti dan pencapaian sebelumnya. Yang terakhir adalah terus menilai dan menyempurnakan sebuah visi. Nah, dari pemaparan materi tadi dapat kita simpulkan bahwa visi dapat memberi rasa kesinambungan bagi pengikut dengan menghubungkan peristiwa masa lalu dan strategi saat ini dengan gambaran yang jelas tentang masa depan yang lebih baik bagi suatu organisasi. Visi juga memberikan harapan untuk masa depan yang lebih baik dan keyakinan bahwa itu akan tercapai suatu hari nanti. Karakteristik sebuah visi harus mengacu pada nilai, harapan, dan cita-cita anggota organisasi. Visi juga harus menantang tetapi realistis. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.